Guys, kali ini di TikTok lagi nih ada pianis. Dan sekarang ini genrenya sepertinya dia jazz deh. Latin jazz tepatnya. Nih, lihat aja. Gokil. Piano Latin. Rio Moreno. Wow, jaya set guys. Jazz Club Amsterdam. Gimana? Gila kan? Itu kayak klong-kleng, kleng-klong-kleng, kleng-kleng. Namanya Rio Moreno. Nggak usah pakai lama. Ya udah deh, langsung kita ngobrol sama dia. Let's go! Hello everyone, welcome to Jackpot, Joel Kriwel Podcast. Di Jackpot ini kita membicarakan banyak hal, serba-serbi kehidupan sosial, budaya, musik, pertemanan, pokoknya semuanya yang bikin kita rileks dan santai. Saya Joel Kriwel mengucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Wah, teman-teman semua kembali lagi di Jackpot, Rio. Tahu Jackpot artinya? Nggak tahu. Joel Kriwel Podcast. Cakep. Tos dulu dong, apa kabar? Cakep. Lama kita nggak ketemu ya. Banget, teman-teman semua, sahabat lama Rio Moreno, satu-satunya the pianist of Latin jazz. Yo, Katanya gitu. Latin jazz yang ada Montuno itu kan? Klong-kleng, klong-klong-kleng, klong-klong. Tadi cuplikan-cuplikan di depan tadi itu, ya udah kebayang ya jagonya kayak apa Rio. Tapi sebelum ngomong jagonya seperti apa, yo, sekarang maaf nih, kalau boleh tahu udah berapa tahun umur? Umur? Baru 53. 53 apa 35? Ya. Udah ngamusin bolak-balik. Tua aja kan. 53 tahun Rio Moreno. What a surprise lo nelfon gitu. Gila, Oh, thank you, brother. 16 tahun kita nggak ketemu. 16 tahun ya ketemu ya. 16 tahun. Terakhir aku sama dia ketemu di pom bensin Cibubur, guys. Malam-malam, guys. Dia nunggu pacarnya lagi. Yo, belajar musik dari kapan sih, yo? Umur 8. SD kelas berapa tuh? Kelas 2. SD mana sih, yo? SD dulu di Cilamaya. Mana tuh? Bandung? Jakarta Pusat. Oh, kira Cilamaya dekat Rancam. Cideng, Jakarta Barat. Ya, pusat. Oh, pusat itu ya? Nah. SD apa tadi? SD Cilamaya, cuma akhirnya dia berkembang jadi Cideng 01 bagaimana gitu lah. Oh, jadi SD negeri gitu ya? Buset. Waktu itu les di mana itu? Dulu lesnya pertama kali klasik di Yamaha. Yamaha mana nih? Ben Hill. Yamaha Ben Hill. Bendungan Hilir. Tahu pasar itu, ya ampun. Iya itu kan? lu yang minta apa bokap lu yang nyuruh lu? Bokap gue. Oh, info guys, bokap dia juga. Bokap tuh apa sih, pianis juga ya? Enggak, bokap nyanyi. Bokap nyanyi. Grupnya Latin juga, guys. Grup latihan pertama di Indonesia. Los Morenitos, Los Morenos. Makanya kamu punya nama Rio Moreno. Iya. Itu Bapak ngasih nama itu. Nama Iya. asli siapa sih? Nama itu nama asli. Itu serius di Nama KTP. asli. Cek aja KTP gua. Moreno. Moreno. Aduh, salah kan gua. Berteman. Bukan nama panggung gitu, nama lahir. Nah, itu dia. Makanya itu gua berteman sama lu 25 tahunan. Gua pikir itu itu mah nama panggung kali karena dia suka Latin jazz gitu. Oh, jadi itu nama asli. Nama asli, ya. Oke.
balik lagi tadi les pertama di Yamaha Ben Hill Klasik. Ya itu umur 9 tahun itu. Iya. Kelas 3 SD itu. Terus itu siapa yang ngajarin pertama? Masih ingat nggak gurunya? Ada namanya Ibu Yulia namanya, udah meninggal sekarang. Waktu itu kalau masuk Yamaha itu emang selalu diarahin ke klasik dulu ya? Iya dong, dan memang harus klasik dulu. Kenapa gitu ya? Nah ini. Karena itu Kenapa? Itu dasar musik yang benar. Itu gerbang musik modern itu klasik sama jazz gitu. Nah, klasik itu lebih lahir duluan daripada jazz. Oh gitu. Iya. Oke, terus. Jadi kalau bisa dibilang jazz itu adalah cucunya musik klasik. Serius nih, ini nggak bercanda loh ini. Bercanda. Ini ilmu loh buat ini nih adik-adik nih bener. Benar. Oke, terus. Makanya orang di mana-mana semua musisi dunia, semua pianis dunia, rata-rata belajar klasik dulu. Itu selalu begitu ya. Karena untuk teknik untuk secara teknis ya, membaca, fingering, dinamika, tempo, itu klasik dapetnya. Dan sampai sekarang gue sendiri masih latihan klasik. Masih loh? Masih inget tuh lo? Masih fingeringnya gitu loh. Oke, fingeringnya iya. Iya, tapi gue juga kadang suka kepengen main klasik lagi gitu. Soalnya ada temen kita juga itu pernah ngomong juga ke gua gitu. Apaan klasik nggak kepake, ntar lagu-lagu yang kita mainin juga jauh dari ono gitu. Gimana tuh coba penjelasannya? Memang lagunya nggak kepake, tapi teknisnya akan terpakai. Artistiknya kepake itu ngikut. Orang yang berasal dari belajar ke piano klasik ya, dia menjadi pianis jazz, main jazznya bagus. Artistik main jazznya. Tertata gitu ya. Tertata, iya. Estetikanya tuh jelas gitu ya. Tone-nya, semua dinamikanya. Pokoknya lebih artistik ya mainnya. Bukankah itu tergantung ini juga, kan gini nih, anggap aja ya namanya gua kan istilahnya dalam ilmu bermusik gua ini murid lu, gitu kan, udah jelas emang gua itu banyak belajar dari lu. Bukannya kalau musik itu kita harus mempunyai bekal istilah kata feel atau bakat, bakat musikal di dalam diri seseorang, bukankah begitu bakat musikal yang luar biasa membuat dia akan mencuat lebih cepat. Tapi itu kan minoritas. Sedikit maksudnya orangnya kan? Tapi kalau kebanyakan orang rata-rata harus belajar klasik dulu. Gitu. Makanya konservatori klasik ada, jazz ada. Lu ngerti ya apa konservatori? Lu ngerti nggak nih guys? Konservatori apaan tuh Konservatori itu adalah pendidikan musik tingkat perguruan tinggi. Universitasnya. Oke, terus lanjut. Kalau di sana dibilangin konservatori. Di luar sono ya, Berkeley and the Gang gitu ya. Terusin. And the screen. Anjing. Gini nih, anjing ini jangan dipikir orangnya serius banget, enggak guys. Menipu dia. Lanjutin, ini ilmu itu. Iya. Jadi klasik itu merupakan pintu gerbang untuk kita memasuki dunia musik sehingga akan tertata dinamika estetika kita untuk kelanjutan di dalam bermusik. Benar? Benar. Seterusnya, aplikasinya. Benar. Menurut lu, ini pengalaman lu nih gitu. Dari klasik itu, toh ujung-ujungnya lu sekarang, nanti kita omongin ya, sekarang toh juga Latin jazz lu. Gitu. Iya. Jadi gini, ibaratnya jadi gini, kita mesti mengetahui kalau musik itu disiplin ilmu. Jadi ilmunya ada dan berjenjang. Sama kayak misalnya SD, SMP, SMA. Nah, kayak gitu kan. Ya. Nah, klasik tuh ibaratnya tuh SD lah gitulah. Begitu nanti mulai naik lagi ini. Nah, itu yang mungkin nanti kalau mungkin gue bisa bilang kalau jazz SMA lah kali ya. Soalnya kalau dari jazz tuh mau kemana aja ayo gitu. Musisi-musisi pop aja ya di dunia ya, yang kayak David Foster atau siapa misalnya Greg Phillinganes tuh, terus misalnya seperti Chick Corea gitu. Itu semua belajar jazz. Dan pasti mungkin klasik juga ya, mungkin dulunya. Iya, kayak misalnya grup Earth, Wind & Fire ya. Tahu. Itu udah pasti belajar klasik gitu. Oke. Iya, belajar klasik.
kalau guru gue bilang ya. Ini guru mah waktu klasik itu? Waktu gue belajar jazz kemarin. Oh jazz, oke. Yang di mana nih? Kan lu banyak sekolah juga tuh kalau nggak salah dulunya. Ya gue ada sekolah klasik. Terus gue mulai belajar di Farabi SMA. Oke. Nah terus gue ada belajar di Kawai. ya, Kebetulan gue dapat guru-guru yang bagus-bagus. Iya. Nah terus terakhir gue belajar sama Cutnya Deviana Dausa. Tahu ibu itu ya. Nah ibu itu kan ilmuwan. Iya dosen ya. Karena dialah gue jadi banyak tahu, banyak belajar, banyak ngobrol. Akhirnya kebuka juga akhirnya. Iya. Gitu. Nah di situ gue diajarin sama dia teknik bermain dengan teknik klasik. Dan itu membantu sekali dalam memainkan jazz. Itu nggak bantu sekali itu teknik itu. Jadi kita mempunyai superior teknik yang baik sekali gitu. Dan di situ nanti produksi tone juga akan bagus. Oke. Karena tekniknya benar. Produksi tone tahu ya. Tone itu warna suaranya gitu ya. Touch-nya itu ya, itu bagus nantinya akan tertata lagi gitu semuanya tuh. Mau main yang di bawah sini, di tengah, apa yang mau di atas tuh, semuanya tuh nanti bakal rata. Gitu. Pantes gua ngeliat lu main kiri lu begitu, kanan lu begitu, cuek aja lu ya. Kayak kalau di komputer itu istilahnya apa tuh? Multitasking gitu ya. Independent days gitu. Breng begini loh. Kalau begini kan biasa nih ya. Dia begini loh. Bisa dua pikiran dibelah otaknya. Oke, terus lanjut lagi. Itu tadi jadi intinya proses ya ini ceritanya ya. Bahwa kalau kita menuju sesuatu yang kita tuju, itu kita nggak bisa langsung bahasa sekarangnya mah instan guys. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi proses dari lahir itu berarti sama dong kayak nyanyi juga gitu. Sama. Kenapa? Karena musik disiplin ilmu. Gitu. Memang kadang-kadang seringnya anak-anak tuh kalau les tuh kayak nggak sabar ya, pengen buru-buru bisa main. Iya dong. Gitu kan. Ya. Kenapa? Karena mereka melihat idolanya atau siapa gitu. Asik banget di panggungnya. Iya, dia asik di panggung. Lu tahu nggak latihannya berapa jam sehari? Ayo. Itu dia tuh. Itu dia yang banyak nggak tahu tuh. Itu benar tuh. Iya. Banyak ada story behind. Iya. Ada story behind. Ada cerita di belakang itu semua. Untuk bisa, gue tuh ngalamin waktu gue umur 30, gue belajar sama Cut Deviana, ya. Dan gue melatih, gue cuma 6 bulan kali. Maaf, waktu di Ibu Cut Deviana itu sekolahnya apa namanya? Institut Musik Daya. Di Kemang. Masih di Kemang. Di Jakarta Selatan ya. Apa kabar Ibu Cut? Terus lanjut. Nah, terus? Ya. Terus apa namanya waktu belajar itu tadi proses itu. Nah, umur 30 itu pelajarannya itu gue ulang untuk 2 tahun ke depan, dan dalam 2 tahun itu gue latihan 6 jam sehari. Serius lu? Iya, gue ngalamin latihan 6 jam sehari dalam 2 tahun. Itu masih fokus lu di apa itu di umur 30 itu? Udah main Montuno gue. Udah Montuno itu. Montuno, tapi gue back to basic lagi gue. Gue kan gue ketemu Ibu Deviana kan di Salsa Club. Gue lagi main Montuno, makanya dilihat gini nih, anak siapa nih kok main latin kayak begini gitu. Oke. Dia kaget dia. Terus? Gitu. Ya dia tahun 2000 dibuka sekolah, ya gue masuk. Langsung atau kalau nggak salah 2001 deh kalau nggak salah. Iya 2001. Gue 30. Itu. Jadi itu ada prosesnya. Nah disitulah gue terbuka sama dia. Gimana meletakkan jari lagi. Kita seolah-olah kayak mundur 2 tahun gitu loh. Tapi itu yang namanya latihan, ya, yang namanya menata ilmu musik dari basic lagi. Itu tuh hal yang sangat bermanfaat, berguna. Jadi jangan pernah merasa mundur. Tahu maksudnya tahu. Nah begitu gue udah gue kuasai semuanya gitu ya. Nah, gue tuh main gue tuh kayak maju 10 tahun gue. Setelah itu. Karena apa? Karena gue merasakan ketukan di sini, ya. Gue merasakan jari-jari gue tertata dengan baik. Nah, itu.
Nah waktu itu sekitar tahun 2003 gitu, ya. Gue gantiin Om Sukat kalau nggak salah di Kelapa 45. Om Sukat bapaknya Eugene? Di Kelapa 5 gitu, sama trionya gitu. Terus, ada yang ngeliat, yang ngeliat nonton gini. Lu beda sekarang mainnya ya. Gila, mainnya beda sekarang lu lebih banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah itulah musik jujur. Kita punya ilmu 80, keluarlah 80. Kita punya ilmu 50, keluarlah hanya 50. Nggak pelit ya. Jangan harap kita bisa 80, nggak bisa. Nggak bisa. Itu ilmu musik tuh jujur. Makanya kalau saya boleh berpesan ya, jangan stop untuk belajar musik. Nggak ada istilah terlambat. Tuh. Nggak ada terlambat. Bagus banget ya. Bagus banget. Menarik ini ya. Oke. Itu tadi shortcutnya adalah proses tidak membohongi hasil. Betul ya? Betul. Terus kemudian jangan mengharapkan instan deh. Udah Nggak deh. bisa. Udah. Ini bukan istilahnya, bukan cuma buat gaya-gaya, tapi melatih kejujuran. Iya. Itu yang garis bawain yang penting sehingga obrolan ini akan semakin menarik. Oke, kalau sejarah kayaknya pasti itu akan masih panjang ya. Aku pingin ini tahu. Kemudian kapan pastinya kamu menentukan untuk ketika umur 30 tadi? Oke, dari berbagai macam jurusan jazz, ada fusion, ada segala macam, ada mainstream, and the gang. Lu pilih Latin. Kenapa? Silakan. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah anjing. Orang gua udah kesini jauh-jauh. Balik lagi. Kenapa Latin jazz lu pilih? Ya. Apa jujur nih tebakan gue? Mungkin karena bokapnya kali dulu di Los Moreno. Banyak hal. Silakan cerita deh. Iya. Gini. Gue seneng jazz. Ya, gue seneng jazz. Dan gue tuh orangnya senang baca buku. Jadi gue juga seneng history. Kalau namanya history, gue orangnya penasaran. Kok gimana, kok gini ya? Gini. Nah, historinya adalah jazz itu asalnya kan dari blues, swing, terus mulai medium upswing, atau bebop, terus mulai ke bossa nova, samba, and the gang, ya. Itu gue pelajarin urutannya sesuai dengan sejarah. Apalagi kalau kata orang-orang, jazz tuh mainstream dulu. Lo mesti dari situ dulu, baru ke fusion. Ada yang bilang begitu. Itu bener. Itu bener ya? Itu bener. Bener sekali. Itu. Harus ngelewat itu ya? Harus lewat swing dulu, lewat real book. Nggak bisa langsung dengerin Cassiopeia, nggak boleh ya? Jangan. Dengerin Bob James dulu ya? Langsung dengerin yang standar dulu ya? Dengerin dulu Bill Evans, Oscar Peterson, Keith Jarrett. Baru dengerin Cassiopeia. Anjir. Itu bener. Dan gue ngalamin itu. Terus lanjut. Gue belajar mainstream umur 21 belajar tuh. Terus ada bossa nova. Gue pelajarin sendirian bossa nova kayak begini. Real partiturnya ada kan, repertuarnya ada kan, ada iya. Anot Samba, Ipanema, Sodanko Samba gitu. Terus gue mulai juga mempelajari lagu-lagu funk kayak ternyata ketika udah belajar swing dan bossa nova, main funk mulai gampang ternyata. I see. Gitu. Main funk mulai gampang. Gitu karena kalau kita belajar swing ya, ada yang namanya istilahnya tuh groove-nya swing. Ritmenya namanya swing feel. I see. Swing feel tuh jatuh kedua keempat. 1, 2, 3, 4. Nah itu yang bikin swing. Itu swing feel. Swing feel itu cikal bakalnya groove. I see. Swing feel ada di mana-mana. Di bossa nova ada, di funk ada, bahkan di musik rock juga ada. Tak, ini swing feel. Tahu. Ada cerita lucu tuh kalau masalah itu bagi penyanyi kayak gua punya temen yang ngitung filmnya itu di satu aja. Ada, gua nggak mau sebut nama. Anjing, Gak enak. Kayak Abri. Satu, kayaknya anak-anak gitu kan. Kayak Abri lagi baris. Iya, lagi baris gitu kan. Harusnya kan harusnya gitu kan? Beda dong. Ya ampun, iya dong. Soul, kan? Oke, lanjut. Ada di funk soul juga kan. Iya. Kayak gitu.
Nah, jadi kenapa akhirnya gue mengerti, oh memang harus belajar swing dulu. Dan kalau gue mengajar pun ya, pelajaran pertama yang gue ajarkan adalah ketukan dengan swing feel. Sepakat. Itu. Sepakat. Iya, karena ingat ya, buat semua ya, hitungan. Ya. Karena musik perkara hitungan, 1, 2, 3, dar, 1, 2, 3, 4, dreng. Nah, jadi hitungan kita mesti kuat di situ. Yes. Dan musik itu matematik SD sebenarnya, nggak rumit-rumit banget. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui yang kompleks kalau yang simpel aja nggak dikuasai. Nah, kebanyakan anak-anak kayak gini. Wah, gue mau udah bisa cuma dasar. Lu salah. Iya. Lu salah. Menarik gitu. Dasar itu harus terus dilatih. Kenapa? Supaya dasarnya kuat, brother. Ya kan? Itu. Dipikir dasar tuh gampang. Oh enggak, dasar kita pelihara terus supaya dasarnya kuat sehingga ketika kita menambah ilmu di atasnya kokoh karena dasarnya kuat. Awamnya nih, lu bangun rumah coba nggak pakai pondasi. Nah itu. Cobain deh, ambruk pasti. Logika simpel. Logika simpel. Oke, dari situ belum kejawab. Terus kenapa Latin jazz? Kenapa Latin jazz? Nah, Latin jazz itu mungkin gue udah denger dari gue kecil, ya. Musik Latin, bunyi-bunyian Latin udah denger dari kecil. Bentar, gue potong, maaf. Lagu Latin pertama yang lu denger dari musik si bokap tuh lagu siapa? Lagunya. Ayo. Ya yang gue tahu banyak kayak. Sebut satu nama. Satu ya. Kayak Besame Mucho. Oh, Besame. Iya. Besame Mucho. Terus. Gitu. Nah, kalau itu mungkin keberuntungan gue ya, karena gue ada di lingkungan itu bokap gue sendiri yang memperdengarkan musik Latin. Bahkan waktu gue kecil pun bokap gue bertiga sama teman-temannya di ruang tamu main gitar. Gue melongo, gue asik banget tuh suaranya, gue begini aja. Gue dengerin terus gue masih pakai singlet celana pendek. Gue belum les piano waktu itu, belum. Tapi itu suara-suara itu kan masuk kan ke alam bawah sadar kan. Otomatis, Nah, itu udah ada tuh di sini di mood di nah terus gue belajar musik, belajar jazz ya. Nah ketemu akhirnya repertoar kayak bossa nova, samba gitu kan. Nah terus umur 21 gue gabung sama bokap gue. Oh itu titik baliknya. Gue gabung, gue diajak. Kenapa waktu itu pianonya nggak masuk atau gimana? Waktu itu kan main piano kalau nggak salah siapa ya, Chandra Casmala apa kalau nggak salah. Oh, Om Chandra, almarhum bokapnya si Denny Peler, Itu kalau nggak salah ke Brunei apa gitu ya kalau nggak salah. Oh itu tahun berapa yo? 91. Oke, Om Chandra lagi ke Brunei. Gue masuk. Lu masuk. Gue masuk. Wah, itu bukannya mudah gue kayak gitu. Ya iyalah. Gue mungkin ada kali sekitar hampir 2 tahun gue menyesuaikan diri. Keringetan sejagung-jagung lu pas di tiap malam lu. Gue waktu itu lagi seneng-senengnya main swing. Oh, oke. Lagi seneng-seneng main swing gue. Tapi karena gue udah menguasai harmoni chord yang lumayan gitu ya. Gue nggak masalah dengan apa mempelajari lagu. Tinggal hati gue aja gue buka untuk mau belajar lagu-lagu Latin. Tapi ketika gue mulai mencoba-coba main montuno, gue mikir gini, kok gue kayak pernah denger di mana ini ya? Berarti apa? Waktu gue kecil, bahkan waktu gue masih di kandungan ibu gue kali. Udah denger sama bokap kali ya? Udah denger kali. Iya. Nah kayak gitu. Nah. Masuk Los Morenos itu tahun 92, umur gua 21, sampai bokap gue meninggal 99. Bokap tahun. meninggal 99. Oke, Maret. Iya. Bentar, biar kita pada semua tahu nih sejarah Los Morenos itu bokap vokalis. Bokap nama siapa komplit? Rudy Rosadi. Terus gitar siapa waktu itu? Dudung. Pak Dudung. Masih ada Pak Dudung? Udah meninggal. Almarhum beliau. Bassnya dulu Zulkarnain udah meninggal. Udah meninggal juga. Drumnya dulu Om Max udah meninggal. Percussion. Om Cucung udah meninggal. Juga. Vokalis bokap doang. Ya vokalis bertiga. Bokap, Pak Dudung, Om Said. Oh itu mereka sama nyanyi juga sama main. Ferry Berhito ada gitar elektrik. Oke, 2 gitarnya berarti? 2 gitar. Nah itu dia juga udah meninggal. Itu berarti angkatan pertama Los Morenos ya? Ya angkatan ke berapa ya? Ketiga mungkin kedua. Ketiga? Sekarang di Jakarta itu yang main musik Latin tuh ada
Ada lumayan, ada. Oh banyak sekarang? Ada 3 sampai. Kalau yang main Latin 3 ini apa? 3 grup apa 3 orang? 3 grup. Oke. Yang main Latin tradisional tuh kayak misalnya sekarang kan berkembang ya, nggak cuma bolero apa caca ya. Sekarang tuh kan kita kan kayaknya ada komunitas dansa. Oh, I see. Orang-orang Manado itu biasanya tuh gitu-gitu. Jadi ngiringin dansa. Nah, dansa tuh berkembang juga sekarang. Ada dansa, ada ada namanya tuh misalnya kayak bachata, ada kizomba, oke. gitu ya. Ada bolero juga masih ada, salsa juga. Jadi udah lebih dari salsa. Mix ya, nyampur gitu ya. Oke. Nah band-band yang bisa membawa seperti itu tuh sekarang yang gue lihat ada 3. Ada Los Morenitos. Ada Primavera. Itu si Tony itu ya? Iya. Oke, Tony ya. Morenitos, Primavera, dan Querencia. Masih ada sampai sekarang? Masih ada 3-tiganya. Wow. Nah, kalau yang main Latin Jazz ya band gua sekarang. Apa nama band lu sekarang ya? Rio Moreno Latin Combo. Siapa aja itu personelnya? Gue. Lu? Terus piano, bassnya Bekti. Bekti oke, tahu. Nah, Bekti, drumnya Handi Salim. Handi siapa nih? Ada Handi. Handi sebut bentar. Chinese. Belum kenal aku berarti. Oke, Handi drum. Perkusinya Yoram Lopez. Belum kenal juga. Gitar nggak ada? Gitarnya Wandi sama Sally vokalis. Sally sekarang, wow, main reguler atau event doang itu? Sally itu dulu main sama gue di Morenitos. Kembali ke pertanyaan lo yang tadi, kenapa gue milih Latin? Iya, ya betul. Kan? Nah, jadi waktu itu mau nggak mau gue mendalami Latin, mau nggak mau repertoarnya, cara mainnya, cara. Tapi waktu di band bokap gue itu kita belum main salsa yang bagaimana, belum, karena bokap gue kan tradisional ya, jadi masih caca aja sama bolero, nah gitu kan. Tapi itu bener-bener gue tekunin. Caca tuh gimana ketukannya, sehingga gue nggak pernah ragu kalau main Latin rhythm tuh. Gue nggak merasa cupu gitu. Enggak. Ini kita bicara tradisional, ya. Tradisional. Ada rule sendiri yang harus kita mainkan, ada pakemnya, otentik, ya kan. Iya. Gitu. Terus, berkembang lah karena lingkungan. Nah, 99 bokap gue meninggal. Oke. Meninggal. Nah, band Los Morenitos juga berkembang. Dia akhirnya main salsa dia. Nah, ketika bokap gue meninggal Maret awal, nah Maret pertengahan gue diajak sama Morenitos untuk gabung. Oke, di situ. Ya, nah Morenitos punya jam terbang, punya reguler yang banyak. Ya, gue pernah reguler 6 hari seminggu. Karena jadi tahun 99 itu dari mulai bulan Maret sampai Desember itu gue hitung loh berapa kali coba gue main di kafe, 88 kali. Buset, Edan, betapa banyaknya venue untuk Latin, salsa. 88 kali. Itu tahun berapa yuk? 99. Oke. Sampai tahun berapa lu? Kondisi kayak gitu tuh, padat kayak gitu tuh. Gue sampai 2000 itu 99, 2000. Nah, gue keluar 2001. Jadi ada 2,5 tahun. 2-3 tahunan lah ya. 2,5 tahun. Nah, Morenitos lah yang menggembleng gue menjadi Montuno. Disitulah gue menjadi pianis Montuno. Karena mereka sudah main salsa aja, udah banyak. Nah, ketika main salsa itu, ketika mempelajari lagu, gue kreatif orangnya. Gue bikin Montuno yang lain lagi. Modern maksud lo ya? Kadang-kadang kalau di CD begini, gue bikin refnya Montuno. Gue coba rearrange lah. Mengembangkan sendiri gue. Gitu. Dan kalau misalnya harus block, gue masukin chord jazz. Gitu. Jadi bener-bener aplikasi gue adalah di band Los Morenitos. Karena di situ lu bisa explore gitu ya. Di situ lah gue jadi. Di situ digemblengnya gue. 99 sampai 2001. Di situ Kawah Chandra di mukanya tuh. Akhirnya kita gue tahu cerita lu nih panjang nih. Kan kalau kepanjangan juga gue takut tuh capek jelasinnya. Lepas dari Los Morenitos, aku mau lari lagi ke hal yang lain karena dari lu nih banyak yang akan aku tanyain gitu ya. Dari Morenitos lu, kemudian kalau nggak salah saat itu lu sempet nggak Montuno lagi menurut gue. Waktu itu
tahun berapa itu awal 2000 gue sempat bantuin band lu itu Cherokee. Jadi ceritanya gue pernah jadi 2003 additional dia bikin formasi namanya Cherokee. Dia piano, keyboard juga, ada Kadek Rahardika gitar, drum siapa? Agus Mantoro, bass Hari Toledo, gitar udah ada, vokalis nggak ada. Posisinya waktu itu gue gantiin juga vokalis dia, nggak tahu siapa si Ibnu. Gua sama Uci Nurul ya. Iya. Kenapa tahu-tahu pindah ke fusion, ke pop jazz? Gue bilang Cherokee itu. Waktu itu kan gitu. Ayo, kenapa itu? Lu pingin apa tuh? Apa nyari duit? Apa gimana ceritanya? Waktu itu memang gua itu lagi bikin band baru. Band baru. Cuma kan udah 2,5 tahun ya salsa mulu ya. Iya. Los Moronitos, iya dong, gitu. Iya dong. Dari Maret 99 sampai 2001 ya, pertengahan. Itu gue tuh kayak jenuh gitu. Gue capek, gue jenuh. Akhirnya gue mau bikin yang lebih lebar lagi. Sorry kelupaan, ada percussion. Iwan Wiraj. Kang Iwan, iya Iwan Wiraj. Oke, terus lanjut. Gue pengen lebih ini lagi, lebih lebar. Iya, oke. Ya, lebih lebar ya Latin Jazz akhirnya. Oke. Nah, Latin Jazz kan nggak harus salsa mulu. Enggak. Ya kan kadang-kadang gue main funk tiba-tiba refnya Latin. Tahu ya. Tiba-tiba ada kayak gitu. Jadi gue bener-bener explore lebih lagi di situ. I see. Kalau di Morenitos kemarin itu bener-bener gue main kayak CD. Tahu, iya. Tapi itu gue lakuin, kerjain. Gue patuhi itu. Tahu. Gue nggak ada protes. Meski kadang-kadang gue bikin sedikit lain gitu ya. Nah tapi begitu di Cherokee, nah itu gue bikin, gue bilang malah agak pop itu yo. Esok pasti kita jumpa. Berdoa untuk itu kawan. Gue yang ngerasa ini mah pop cuman chord-chordnya, harmoninya Jesse. Iya dong, gitu. Gue demen itu seperti lagu-lagu era 90-an lah. Iya. Bener nggak? Dari Cherokee itu kan sempat lama tuh kan. Kemudian gue udah enggak, digantiin si Tompi ya. Tompi masuk. Itu lama tuh. Sorry, kelupaan biar ingat ya, ini karena bagian dari sejarah. Cherokee itu diproduksi oleh Pak Gita Wirjawan, guys. Gitu, Pak Menteri. Iya. Menteri zaman SBY. Iya, zaman SBY. Nah, dari Cherokee itu selesai. Kemudian kan lost contact nih kita nih, gitu. Lu ngapain aja tuh? Gue dengar waktu itu juga dia guru juga guys gitu. Lu ngajar juga kan. Nah, kita masuk ke era itu deh. Nah, waktu itu ada satu lagi era di mana kita suka ngumpul di, maaf nih yang anak Jakarta Selatan pasti tahu. Ada tempat tongkrongan temannya si Berta, TSB. Kita sering di situ kan. Panglima Polim. Apa Talenta Suara Berta waktu itu. Perwijaya, enggak dong, Pangpol dong. Pangpol ya? Depannya Soto, depannya belakang Abje. Iya. Ingat Abje dong. Nah, di TSB itu lu ngajar juga kan? Enggak. Itu lu nggak ngajar? Di TSB itu sebenarnya era 99 awal 2000 lah, 2002 2003. Itu kalau nggak salah mulai 98 gue. Iya itu sampai ada 2000. Ya. Oh gitu, di situ di SB. Terus belum ngajar. Gue itu mulai ngajar 2003. Itu pertama kali ngajar di Farabi. Oke, sampai sekarang ini loh 20 ya. tahun udah. Masya Allah. Udah jadi chief instructor. Nah, kalau di Farabi sendiri
sama jurusannya lu hajar juga ke Latin Jazz atau jazz doang atau basic atau apa? Ya, gue mengajarkan ya apa yang sudah gue pelajari dan gue kuasai. Ya gue ngajar swing, ngajar bossa nova, ngajar samba, ngajar ballad dan ngajar montuno terakhir. Buset, tetep lah itu harus terakhir lu. Itu. Tapi itu harus lu istilahnya apa tuh namanya? Dipindahin itu, ditransfer itu ilmu itu. Gitu. Jadi gue ngajar di Farabi. Di Farabi sampai sekarang udah 20 tahun. Selain Farabi mana lagi? Yamaha enggak. Cuma gue ngajar di Umpurwa? Enggak. Gue ngajar di Kita Anak Negeri di Depok. Baru? Udah berapa tahun itu ya? Itu apa sekolah 2018, apa kayak Farabi gitu? Itu udah 2016. Enggak, itu maksudnya institut resmi atau kayak Farabi? Kayak Farabi. Kayak Farabi juga. Punya siapa itu, yo? Dulu Farabi Depok dia. Oh, dulu namanya Farabi Depok, sekarang memisahkan diri. Oh, ya, gitu. Ya. Namanya Kita Anak Negeri namanya. Gue di situ kalau nggak salah dari tahun 2015 kalau nggak salah. Ya udah lama juga, 8 tahun, 9 tahun udah ini, mau 9 tahun gitu. Selain itu nggak ada lagi? Nah, sekarang itu ada sekolah gue yang baru. Punya lu sendiri nih? Apa namanya? Coba jelasin. Rio Moreno Jazz Piano Education. Di mana ininya? Di BSD. Sejak kapan ini, yo? Sejak Oktober 2022. Menarik ini. Apa namanya tadi? Rio Moreno Jazz Piano Education. Jazz Piano Education. Apakah menerimanya dari basic apa anak yang udah bisa baru belajar ke lu? Apapun gue terima. Baru pengen tahu, nggak pernah main piano nih, nggak pernah pegang lah kata. Terima murid yang kayak begitu. Misalnya anak kecil nih. Anak kecil. Oh, gini. Enggak ya? Anak kecil enggak? Enggak. Gue terima remaja. 18 tahun ke atas itu pun gitu. remaja putri. Gue tahu arah lu. Modus gitu, tapi nggak apa-apa. Bagus. Bagus memang cewek umur 15 tahun ke atas main piano itu kan beautiful. Ya dong, estetikanya dapat kayak gitu. Oke, itu dari basic pun kamu terima ya? Ya lihat ini ya dulu. Tapi kadang-kadang kalau karena gue kan gue konsisten, gue konsekuen. Artinya gini, gue ngajar jazz. Iya tahu. Jadi kalau dari dasar kan gue ngerti. Kalau dasar tuh anak tuh mesti belajar apa? Iya tahu. Mesti belajar klasik. Iya. Nah, jadi gue sarankan untuk klasik dulu deh. Oke. Kenapa? Karena saya tidak terlalu bagus ngajar klasik. Oke, gitu. jadi lu ada orang lain untuk mentor itu. Iya. Gitu. Jadi silakan klasik dulu, nanti udah karena gini, jazz itu juga harus timbul karena ada minat ke sana. Dari anaknya. Ya, bukan paksaan kayak zaman dulu sama nyokap bokapnya. Ayo dianterin les gitu, enggak ya. Tapi kalau klasik itu mah wajib. Wajib klasik mah wajib. Ya gue juga klasik dulu. Iya, kan tadi udah diceritain. Nah, sekarang sebagai orang yang profesinya sudah menentukan menjadi musisi, udah musisi jazz pula, udah jazz, udah begitu Latin jazz. Di zaman sekarang ini, zaman Gen Z ini. Kalau tadi kamu udah sempet spill bahwa zaman sama Los Moronitos itu jadwal edan nggak mandek, pokoknya venue-nya banyak dan sebagainya. Di era sekarang maaf nih, profesi sebagai seorang Latin jazzer itu bagaimana? Apakah masih relate atau agak susah atau enggak tetap rame gimana? Zaman sekarang musiknya tahu sendiri di anak-anak tuh. Berbagai ragam. Tetap aja bawain Latin jazz. Ada pasarnya. Ada ya karena gue mungkin selain festival lo ya. Iya. Bukan festival, selain ajang jazz ya. Info aja teman-teman, si Rio ini main udah di event-event jazz, nggak hanya cuman yang nasional guys, yang internasional kayak Java Jazz, apalagi yang internasional yuk. ASEAN Jazz, apalagi sebut yuk. Singapura Jazz kayak gitu-gitu, dia udah keliling guys kayak gitu. Nah maksud gua gini loh yo. Ada pemahaman di luar sana yang aku tahu adalah, musik iya nggak apa-apa, cuman lu jangan ngambil jazz lah, segmented man, jobnya kering men, kayak gitu. Menurut lu gimana nih? Biar orang nih nggak ragu nih ambil jurusan kayak lu. Gini. Jelasin ada dong. Ada yang harus diketahui. Iya. Kalau kita bicara jazz ya, kita bicara ilmu pengetahuan musik. Iya. Ya. Nah jadi gini. Seseorang itu harus mumpuni dalam memainkan musik. Contoh misalnya,
bandnya Agnes Monica. Tahu. Ya. Itu belakangnya bandnya itu anak-anak itu belajar jazz semua. Anak-anak Farabi lah katakanlah gitu. Karena mereka mumpuni ilmunya. Oke. Nah, jadi kalau orang bilang, "Oh, ngapain main jazz, nggak ada duitnya." Dia nggak ngerti. Oke. Dia nggak ngerti duduk persoalannya. Iya. Bahwa jazz adalah ilmu musik. Base-nya di situ. Dia ilmu, kita bicara ilmu pengetahuan musik, bukan bicara industri. Yeah. Industri mah pop tetap. Yeah. Atau buka warung nasi Padang. Iya dong, iya benar. Tiap Jumat industri tuh. Iya. Habis Jumatan, iya. diserbu kan? Tahu iya. Nggak cuma habis Jumatan, anjrit. Nggak habis Jumatan doang. Orang bangun tidur, habis mandi mau berangkat kerja sebelum kantor belok dulu warung Padang. Itu industri itu. Iya benar. Nah ngomong-ngomong nggak bukan itu aja nih. Oke, base-nya harus kuat di jazz karena di jazz adalah syarat akan ilmu dasar musik sehingga kita mainin musik apa lu mau pop, mau rock, mau dangdut, mau keroncong, mau apa. Di situ semua ada, mau etnik ada semua. Tinggal. Maksud gak gini, maksud gua artinya kita udah kalau tadi yang lu maksud itu anak-anak pengiring Agnes Monica itu bass jazznya kuat, mereka belajar juga. Bukan itu maksudku. Ada orang kayak lu nih. Gua ngelihat lu nih, lu di pop juga kagak main maksudnya. Bukannya lu nggak bisa, lu bisa aja, enteng bagi lu. Tapi lu tetap ada kesetiaan lu di jazz, apalagi Latin jazz. Maksud gua itu, maaf nih yo, biar orang ini yakin nih semua nih. Nggak bisa hidup kok Latin jazz, go jazz. Yeah. Nah maksud gua itu, silakan meyakinkan teman-teman semua. Men, silakan. Tahu maksud gua kan, gitu. Tahu maksud gua. Ya kayak gitu maksudnya itu loh. Ya kita harus pintar-pintar supaya kita eksis di situ. Ya, artinya gini. Ya bikinlah grup yang kompak. Bikin dengan warna Latinnya. Gue yakin pasti ada kok, pasti nanti ada yang dengar, ada yang tahu. Kan musik kan jujur kan. Wah enaknya musiknya gini ya. Nah, pasti nanti ada pekerjaan itu akan terbuka. Ngikutin lah, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Jadi apalagi gue pernah dikasih tahu sama almarhum Embong Raharjo ya. Oke, saksofonis guys. Saksofonis ya. Dia bilang gini, Rio, musik itu ngilmu aja. Kamu ngilmu terus, nanti yang namanya nama sama materi itu ngikut. Itu. Ini. Ingat ya, terus ya. Bagus ini ya. Nah, jadi jangan selalu bilang waktu gue belajar Latin, apa gue mikir wah bakal terkenal, bakal banyak jobnya, enggak. Belajar aja pokoknya. Nah, karena belajar, karena main, karena punya band yang benar, orang akhirnya denger kan, dipanggil lah festival Java Jazz, ya kan? Bikin Cherokee rapi, akhirnya rekaman, ketemulah seorang gitar, setiap kehidupan ada jalannya. Ya, itu sama seperti kata-kata ini seperti di film Jurassic Park. Apa kok Jurassic Park? Coba apa kata-katanya sebut? Ya. Katanya kan gini kan. Wah, ini kalau yang kita hanya mengembangkan yang betina aja, yang jantan enggak. Siapa bilang kata yang ahlinya? Nanti mereka akan ketemu jalannya loh. Anjir. Iya. Jadi biarpun cuma ngembangin dikit, begitu kita udah dapat hasilnya, dia akan berkembang biak sendiri ya. Setiap kehidupan akan menemukan jalannya. Anjir. Jadi jangan lupa kalian untuk selalu datang ke Taman Safari di Sarua gitu anjir. Gue tambahin ya. Silakan. Dengan kita menguasai ilmu musik yang benar ya gitu. Kita juga nanti akan bisa berbagi. Dalam kata lain menjadi pengajar. Oh iya. Itu duit itu. Iya. Duit. Iya. Apalagi sekarang gara-gara pandemi kemarin ya, kan ada online. Gue sampai sekarang masih bentar. Maaf nih. Maaf maaf banget. Guys, bagi yang belum tahu, waktu era pandemi kemarin, wah dia salah satu korban guys. Sempet penyintas berhasil. Ini udah bagus guys, ada dagingnya. Terakhir waktu fotonya ada. Nanti bagi ke gue ya. Itu gimana ceritanya yo? Itu lo waktu itu maaf nih yo, gue udah pusing yo ngeliat gambar di Facebook itu yo. Gue pikir, ini lewat nih. Cerita dong yo. Ya waktu itu kena COVID, terus yang pertama ya September 2020 dan nggak nyangka parah.
Karena ketika masuk ke rumah sakit tuh, gue tuh ada tiga penyakit. Oke. Gula, tifus, dan COVID itu sendiri. Tapi sebelumnya lu nggak tahu penyakit yang 2 itu? Nggak tak, gue tahu gula doang, agak tinggi. Cuma tifus gue nggak tahu. Nah, ya tifus inilah yang membuat gue lemas gitu kan, nggak bisa kemana gitu kan. Nah udah, tapi ketika tifus itu semua gejala COVID udah ngalamin, muncul semua. Itu lu ceritanya, itu lu sempet di itu ya, apa? Rumah sakit UI lu ya? Jadi gue ngalamin di rumah selama seminggu ya, yang namanya demam, batuk kering, sesak nafas, diare. Itu gue ngalamin semua. Selama berapa hari itu pertama? Selama seminggu. Muncul semua. Nah begitu udah hari ke-8, gue dilarikan ke rumah sakit. Gue udah diem aja, udah sesak nafas. Udah gitu tuh. Udah gak bisa ngomong. Ngomong berat, sakit. Gitu, udah kayak gitu. Nah terus ke rumah sakit, umum Depok, mereka nggak nerima penuh dan alatnya nggak lengkap. Kalau gitu ke UI aja. Akhirnya gue ke UI malam-malam. Dianterin tuh sama ini pakai mobil ini. Oke. Nah, dianterin sama kakak, sama keponakan. Nah itu. Ke UI terus masuk langsung IGD. Ya. Begitu IGD kan gue sesak nafas. Dikasih lah oksigen yang paling tinggi. Iya. Apa namanya, tingkatannya gitu. Enak. Gue pengen ngomong gini sama suster. Suster enak nih oksigennya. Gitu. Udah akhirnya gue tidur. Ruangan itu berisik sekali. IGD. Aduh itu dengan banyak pasien yang lain gitu. Ada suara-suara itu masih ingat tuh gue. Besoknya gue dicolok. Apa sih namanya lo itu? PCR. Yeah. Di PCR. Gue nanya. Suster, emang saya kena COVID ya? Nah, nanti ya Pak Rio dikasih tau hasilnya. Nah, besoknya lagi gue pindah ke ruang biasa, ke ruang ICU. Gue ada alat datang, gue difoto. Nah, mungkin itu kan tanggal 17 ya, 17, 18. Nah, mungkin gue nggak dikasih tau hasilnya, mungkin gue parah waktu itu. Parah. Jadi gue harus dipasang ventilator karena udah parah. Waktu itu masih sadar tapi lo ya? Masih sadar. Tanggal 19 September adalah hari pertama gue mulai ditidurkan. Oh, sengaja ditidurkan? Karena dipasang ventilator itu sakit. Oke. Dimasukin selang segini loh ke dalam. Dari hidung? Dari mulut? Dari mulut. Oh, dari mulut, oke. Gue juga sampai sekarang masih nggak percaya rasanya. Itu kan alat bantu pernafasan dan obat. Karena dimana fungsinya fungsi pernafasan sudah tidak bekerja dengan baik. Itu sudah menjadi prosedur rumah sakit. Nah, akhirnya udah deh. Habis itu, udah gue nggak ingat lagi. Dari tanggal 19 September, gue tidur sampai tanggal 8 Oktober. Wow. Gue tidur sekitar 20 hari. Nah, 14 hari gue kritis. Oke. Ya. Keadaan gue nggak membaik. Hari ke-15 dapatlah plasma konvalesen tuh. Apa itu? Itu adalah darah orang yang sudah sembuh dari COVID. Oh, buat anti serumnya. Iya. Dan kebetulan dapat pula yang golongan darahnya AB+. Sama kayak lu. Sama. Tapi sama pun belum tentu cocok. Oke. Nah, gua sama dan cocok. Nah, hari ke-16 badan gue bereaksi katanya. Membaik. Oh, ini lu dalam kondisi nggak sadar nih ya? Cerita. Ini mak lu istilahnya. Ini cerita kakak ipar yang sadar. Oke. Dah akhirnya dilepaslah pipa ventilator itu. Hari ke-16. Hari ke-20 katanya gue sempat bangun sebentar. Gue tidur lagi. Akhirnya gue hari ke-20 gue bangun untuk pertama kalinya. Kehidupan yang kedua. Pertanyaan bentar. Kalau tadi kan dari kakak ipar ceritanya. Tapi lu sendiri waktu lu nggak sadar tuh apa ya, katakanlah istilahnya mungkin mati suri kali ya itu ya. Apa yang lu lihat yuk? Nggak ada. Tidur aja gitu, ngimpi-ngimpi gitu nggak ada yuk. Hitam aja, black aja. Serius lu yuk? Iya, nggak ada. Itu pertanyaan banyak sekali. Gue hanya menjawab. Biasanya kan gitu tuh orang. Gue koma ketemu si ini gitu. Iya, gue nggak ketemu siapa-siapa. Serius lu? Hitam aja udah hitam. Gue juga mencoba
waktu udah sadar gue mencoba ingat lagi gue mimpi apa. Enggak. Black aja, hitam. Justru kejadian yang paling banyak terjadi adalah ketika gue udah sadar. Otak aja loading lagi. Gue banyak melihat yang aneh-aneh. Oke, booting lagi ya. Gue banyak melihat yang aneh-aneh dalam keadaan gue melek. Apa itu aneh tuh? Kayak misalnya kalau di rumah sakit tuh kan ada ini ya. Apa, di rumah suster? sakit ada termos. Oh iya, termos. 1 liter aqua itu tuh tiba-tiba berubah jadi orang jalan. Serius lu yo, anjir. Jalan depan gue. Ini siang malam nih lu gitu. Nggak siang nggak malam. Oke. Nah, terus gue lihat pernah sekali waktu malam-malam semua suster dan para perawatnya mukanya putih semua kayak pantomim. Oh god. Ya, begini aja gue begini. Ini gila nih. Ini ngapain sih nih pada putih gini? Besoknya gue tanya, suster, itu kemarin kenapa ya kok pada putih semua? Enggak Pak Rio, nggak ada yang putih-putih gitu. Sis. Kayak gitu. Iya. Terus gue juga pernah siang-siang, gue tidur siang ya. Ketika gue bangun, tau nggak lagi di mana? Gue lagi di stasiun MRT Bendungan Hilir. Gue liat orang-orang jalan gitu. Gini, wah, oh ini di Bendungan Hilir nih. Gila. Nanti gue naik kereta Pulang. Kenapa gue ada di situ? Karena tahun 2019 sampai 2000 awal, ya, gue suka gantiin Glenn Dauna main di. Oh Glenn ke pianis ya? Le Meridian. Le Meridian, oke, hotel. Jadi gue taruh mobil di Farabi di Blok A. Lu naik MRT? Gue naik MRT dari Blok A ke Bendungan Hilir. Jadi itu ada bayangan itu. Kan terus pas gue bangun gini, rumah sakit. Oh dalam mimpi lu nih? Enggak, ini dalam keadaan sadar. Oh sadar? Enggak, yang ngelihat Bendungan Hilir itu loh? Dalam keadaan sadar. Oke. Gue gini aja. Terus gue tidur lagi gue. Nah pas tidur gue liat tangga ke atas. Itu tangga menuju keluar. Gila nih. Eskalator. Tahu ya. Menuju keluar itu. Oh iya. Nah, terus kayak misalnya gini ya. Gue di rumah sakit kan kalau AC mulai nyemprot ya. Dingin. Kedengeran kan? Itu gue halusinasi itu suara ombak. Suara Terus gue gini, terus kalau bisa suara-suara kayak mesin-mesin itu apa ya di rumah sakit ya? Iya itu alat-alat itulah. Gue membayangkan itu suara-suara burung. Wah, jadi terus jadi gue mikir gini, oh, gue ada di kapal ini, Kalau gitu nanti malam gue mau naik ke kapal ke atas, gue mau lihat laut, kayak gitu gue. Lo gak inget kayak sedikit pun Montuno lu gitu, gak inget waktu itu? Enggak. Waktu lu bangun itu? Iya. Gak inget sama sekali? Ingat, tapi udah mulai mau. Kan ketika gue bangun, gue tuh masih 3 minggu lagi di rumah sakit. Pusat. Iya. Ketika gue bangun tuh gue masih 3 minggu lagi. Gila gak? Selalu kirim ke gue ini. 19 September tidur. Bangun 8 Oktober tuh udah brewok tuh, udah kayak Indiana Jones kan. Iya tahu keren tapi ini. Brewok nih, bukan ininya, bukan selangnya. Itu ini gue kumpulin jadi satu. Nah ini, nah ini gue pernah di sini 41 hari di ranjang ini terbaring. Kan gue total 43 hari. 2 hari lagi gue di ruang biasa, udah sembuh soalnya, udah mau pulang, gitu. Oh god. Ini nah gue ngeliat yang ini nih, ini yang ngeliat yang ini nih. Ini yang lu udah. Ini baru sehari di rumah. Oke. Tuh kayak gini. Ada juga yang ini nih, nah ini. Dulu sama sekarang ya. Nah ini 8 November 2020. Ini baru 10 hari di rumah. Karena gue merasa kok gue kurus amat ya. Iya banget. Gue minta ponakan gue foto di depan sini tuh, depan. Terus berat gue 50. Oke. Nah berjuang 3 bulan. Nah orang harus lihat gimana gue berjuangnya. Gue berjuang 3 bulan. Gue merubah hidup gue merubah makan gue, pola atau tidur gue, gue angkat barbel, gue jalan pagi ini. Nah 3 bulan gue berubah. Wow, 3 bulan, 64 kilo, naik 14 kilo. 8, ini persis nih. Gue memang udah ada tujuan. Gila, cepet banget tuh Edan. Memang gue udah ada tujuan. 8 Februari gue mau foto dalam 3 bulan nih. Begitu gue foto kayak gini, gue segini, yes, gue
badan gue balik lagi. Waktu gue foto kayak gini, gue nangis tau nggak di kamar. Anjing, gila hancur gue badan gue kayak gini. Ini lihat tuh dada kayak gini. Tahu. Nah begitu loh. Gue ngeliat yang di kursi roda itu guys gitu di Facebook itu. Ada barbel itu. Iya. Yo. Sebenarnya yang pengen gue tahu juga dari ini, yang perihal ini ya, lu sakit dan kemudian hidup kembali ya, bahasa gue gitu ya. Iya. Apa yang lu, ini serius ini maksudnya bukan, ya sadar nggak, maksudnya lu ngerasa apa sebagai, oke lu istilahnya kan sama gue sepantaran gitu ya, 50 lebih gitu. Apa yang lu rasakan, lu dikasih hidup banyak orang yang temen kita lewat lah, iya. Kena itu. Lu sendiri gimana? Oke. Gue nggak pernah berhenti bersyukur, ya, karena ngelihat teman-teman yang orang di ventilator tidak ada yang bertahan lebih dari 6 hari, 7 bagus, 6 hari jarang, ya, 3, 4, 2, 5, gitu. Nah, gue 14 hari gue hidup, gue dikasih kehidupan lagi. Tuhan punya rencana sama gue, dan sekarang nih ya, sekarang ini gue tahu banget ya, Tuhan tuh tahu banget loh gue mau ngapain sekarang, gitu. Dan gue kayaknya seolah-olah kayak saat ini nih ya, ini kayak gue tuh kayak ada yang ngejagain gue di belakang sekarang. Jadi ketika gue pengen ngaco ya, dia ngasih tahu jangan ke situ, nah kayak gitu. Dan gue ngerasa ada tugas yang belum kelar di sini. Mungkin ya gue mesti berkeluarga mungkin ya gitu. Amin. Ya. Atau nah makanya ketika gue sadar ya, nggak ada kata lain dengan bersyukur dan bersyukur bukannya diam, bersyukur terus memperbaiki diri, menyehatkan diri lagi, berpikir lebih waras lagi, lebih benar lagi, bermain piano harus lebih baik lagi, ngajar mesti lebih bagus lagi. Itu yang gue pikirin. Gue harus mengerjakan apapun yang sesuai dengan bakat gue lebih baik lagi sekarang ini. Itu yang gue pikirin. Ikhlas total. Gue mengembalikan. Masih latihan itu tiap hari? Masih gue mengembalikan jari-jari gue 2 bulan. Gue mengembalikan jari-jari gue 2 bulan. Dari mulai pertengahan November sampai pertengahan Januari. Jari-jari gue pulih. Udah bisa. Dan sekarang jari-jari gue lebih cepat dari dulu. Dari sebelum sakit? Iya. Lebih keren sekarang istilahnya gitu loh. Kenapa? Karena gue tata lagi dari awal. Itu kesabaran itu tuh loh. Untung gue pengajar ya. Gue ngerti tentang masalah proses ini ya. Jadi gini. Bener-bener gue menempa diri sendiri akhirnya. Gitu. Jalan kaki gue hampir 3 kali seminggu. Turun Cinere sini? Iya pokoknya 30 menit aja. Begitu gue angkat barbel. Yuk, tadi lihat aja fotonya guys ya, dari Gocap ke 65 itu jauh banget, sterk banget itu. Iya. Makan waktu itu gimana? Makan apa aja lu makan? Makan berubah. Nggak ada pantangan tapi kan? Nggak ada pantangan. Tapi makan ya gue nggak boleh banyak nasi. Karena gula lu. Tapi makan gue kayak gitu sereal. Gue telur setengah matang 4. Serius lu? Buset, banyak banget itu. Tiap pagi. I see. 3-4 ayam kampung kan? Itu ayam biasa. Itu ayam biasa. Protein. Oke, sih. Karena zat putih telur, protein itu membersihkan paru-paru. Oke. Apa dimakan diaduk setengah matang atau gimana? Rebus. Oh, rebus biasa. I see. Telur rebus. Kuningnya enggak? Makan juga. Makan juga, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa itu. Nggak ada kolesterol itu. Katanya kan gitu orang. Jangan kuningnya, putihnya doang aja gitu. Kolesterol baik itu nggak apa-apa itu. Bohong, berhoak tuh guys. Iya. Kalau kolesterol dari kepiting, dari kambing, dari sapi itu yang beda lagi ya. Jadi yang lu rasain setelah sembuh itu miracle yang luar biasa. Ya, gue bersyukur. Gila, gue bersyukur sama. Setahun berikutnya bulan Juni hanya beda seminggu Beben sama Baron. Beben gitar ya. Iya. Baron itu juga gua shock gua dengerin. Topati Bujana nelfon gua nanya obat. Gitu. Waduh, gua bilang gini. Aduh kalau kayak begini kita berdoa aja deh, mendingan itu kekuatan doa loh. Dan kebetulan yang doain gua banyak. Ya. Kalau gua sih
selain itu yang lu sebut tadi, kalau gue sih lebih kepada rencana Allah. Iya, memang sudah belum semua udah direncanain. Karena menurut gue kalau kita mau istilah kata coba waktu itu gini, coba waktu itu gini, jadinya kayak nyalain gitu loh, nyalain keadaan jadinya. Jadi waktu itu memang udah gue yang namanya awal-awal 2021 tuh gue bener-bener bulan Maret tuh gue udah sehat. Bulan Maret. Iya. Gue surprise waktu lu istilah kata udah sehat lagi tuh, buset Rio, dahsyat juga. Ya, itu sengaja tuh foto itu gua jangan sampai hilang itu. Gua posting ke Facebook. Wah, teman-teman senang semua. Ya teman-teman kan udah donasi ya, udah doain gue. Gue masih ini. Nah, inilah perjuangan gue nih. Mereka juga senang dong. Waduh, Rio, coba kalau gue misalnya keadaan gue makin buruk, sedih dong. Banget. Gue yang waktu lu di Selang itu si Riko kan posting. Aduh, gue di rumah ngeliat, aduh Rio, dia mah nggak bisa apa-apa, ketemu lu udah lama banget, enggak. Ya era itu ya, mungkin kalian juga sama kan ya guys ya, mungkin juga ada yang ngalamin keluarga atau teman kayak gitu. Iya, foto itu tuh gue pengen tahu deh ada di mana ya, foto yang gue masih pakai selang tuh. Itu tadi ada. Ini kan udah sadar. Oh iya, udah waktu itu belum sadar yang Riko itu, adik lu tuh yang posting waktu itu. Yang masih pakai selang itu. Iya, yang lu diam, lu tidur gitu, tapi ada selang. Baru di situ tuh Riko nulis apa gitu. Gini semangat, gini. Saya ingat gua ya gitu ya. Dia bilang, aduh Rio gitu. Gua udah mikir yang tadi tuh pokoknya. Tapi lu inilah, gua pikir ini juga jadi pelajaran selain pelajaran musik lu yang begitu tinggi itu. Apalagi ya, kayaknya udah deh lu kayaknya mudah-mudahan cerita hidup lu, ilmu musik lu yang tadi dari awal, guys. Mudah-mudahan ini ya nggak bosan ya, sorry gua harus menginspirasi orang-orang. Iya, semangat itu tuh penting. Tujuan itu gua itu. Ya udah nih, aku pikir ceritamu udah panjang lebar, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk bisa mengambil intisarinya, proses. Nggak boleh instan, kemudian basic itu adalah segalanya, bukan cuman cemen, nggak boleh kayak gitu. Dan sekali lagi kesetiaan akan profesi lu. Jadi pianis jazz, terutama Latin jazz, sekarang itu yang gua salut dari lu kayak gitu. Yo, thank you banget ya, ilmunya semuanya. Mudah-mudahan apapun yang udah lu jalanin, terutama tadi cerita COVID lu itu, buset. Mudah-mudahan semuanya lebih baik guys. Aku pikir udah panjang banget podcast Jackpot kali ini. Kita sudahi dulu, sampai ketemu di Jackpot selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.